Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Contoh kerukunan umat beragama: A. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan atau umat agama lain yang sedang menjalankan keperibadatan atau sedang merayakan hari raya. Kita membantu mengamankan kondisi agar berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri: selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, dapat menerima perbedaan pendapat, membangun budaya politik yang demokratis, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan kenapa setiap warga negara wajib membela negara. Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Dengan demikian, upaya pembelaan diri dari upaya-upaya yang ingin meronggong ketahanan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aniswa Fitri Ananda, kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan pasal 28A sampai 28J. 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 28B. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 28C. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 28D. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. 28E. Semua orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. 28F. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 28G. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. 28I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramukti dari kelas 10 MIPA 5. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Warga negara wajib dan berhak membela negara sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Dengan melakukan bela negara, ia juga melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Ramadan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang substruktur politik dan infrastruktur politik. Substruktur politik ialah merupakan gambaran pemerintah secara luas, di mana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara. Sedangkan infrastruktur politik ialah merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari kelas X MIPA 3. Saya akan menjelaskan teritorial adalah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara, sedangkan landas kontinen adalah benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang sejauh 200 mil dari garis pantai suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan dan tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristen atau umat agama lain sedang menjalankan kepribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Septiani dari X MIPA 3 akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak hidup dan mempertahankan hidup. Yang kedua, hak pengakuan dan jaminan perlindungan. Yang ketiga, hak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Silvia dari kelas 10 IPS 5. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan antar umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya, menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, dan saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Putri Septiani dari SMIPA 3. Saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat dalam beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contoh salah satunya adalah menolong tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Salah satunya, ketika ada umat agama lain sedang melakukan peribadatan, maka kita seharusnya membantu mengamankan agar acaranya berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Dan yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, contohnya mengingatkan untuk saling beribadah. Yang kelima, tidak saling menjatuhkan atau saling mengejek antar agama lain, karena itu akan menimbulkan perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Cesarianul Asifa dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyebutkan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah ketika tetangga sedang kesusahan atau menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua adalah saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah, kita membantu mengamankan kondisi mereka agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga adalah membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani dari SMIPA 3. Menurut pendapat saya tentang mengapa warga negara wajib membela negaranya sendiri, karena warga negara itu tinggal di dalam suatu negara. Kalau dia tidak membela negaranya sendiri, maka ia sama saja menghancurkan status warga negaranya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sylvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang masalah ini. Masalah dalam usaha perusahaan ini karena tidak adanya saling kerjasama atau saling percaya terhadap masing-masing perusahaan, maka terjadinya persaingan yang tidak sehat. Menurut saya seharusnya sih kerjasama dan saling membantu agar masing-masing perusahaan maju dan bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Oktara. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam negara dan bersifat mengikut. Sedangkan infrastruktur politik adalah lembaga atau kelompok yang di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sylvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Oktara.
Saya dari kelas 10 MIPA 3. Apakah kekuatan struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia, yaitu partai politik? Karena partai politik sebuah kelompok terorganisir yang mempunyai orientasi, cita-cita, ideologi, dan tujuan yang sama dalam hal politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Selvia, saya dari kelas 10 IP 1. 1. Saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan kepribadian atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Oktora. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Menurut pendapat saya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat. Dan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu. Dan pemerintah harus mensejahterakan masyarakat dan negaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Selvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 hak warga negara dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melsa Octaviansa dari kelas 10 MIPA 4. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, ataupun menengok tetangga ketika sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan agama. Contohnya, kegiatan umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita harus membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Sabila Rahayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan contoh bentuk kerukunan umat beragama. 1. Saling menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamilah dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan tentang contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Hasnanul Ajmi dari kelas 10 MIPA 4. Contoh bentuk kerukunan antar umat beragama yaitu 1. Saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Contohnya adalah ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua yaitu saling membantu melancarkan proses kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain yang sedang menjalankan peribadatan atau merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga yaitu membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan yang kelima yaitu tidak menghina, menjatuhkan, dan tidak saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Siti Ulasri, kelas 10 IPS 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang sedang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadahan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristina atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari 10 MIPA 2. Saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswa Fitria Ananda, kelas 10 MIPA 5. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah.
D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Contoh bentuk kerukunan umat beragama: saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Membantu membangun tempat ibadah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.